Langkah-langkah sabun transparan. Pertama, masukkan 375 gram minyak kelapa ke dalam panci stainless steel. Ingat, harus stainless steel, tidak boleh logam jenis lain, karena takutnya menyebabkan reaksi yang berbahaya. Lalu, siapkan wajan yang berisi air, masukkan beberapa buah sendok aluminium ke dalam wajan, lalu dipanaskan. Wajan ini akan digunakan untuk memanaskan minyak kelapa dengan metode double boiler. Panaskan minyak sampai 90 derajat Celcius dengan api sedang. Jika sudah sekitar suhu 70 derajat Celcius, masukkan 150 gram asam stearat agar bisa leleh dan memanas bersamaan dengan minyak kelapa. Lalu aduk dengan perlahan. Langkah kedua, masukkan dan campurkan 255 gram gliserin ke dalam 235 gram air destilasi dalam wadah plastik, lalu diaduk rata. Setelah itu, masukkan 75 gram NaOH sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Ingat, kamu harus memasukkan NaOH ke dalam air, jangan dibalik. Hal ini bertujuan agar panasnya tidak meluap. Setelah suhu maksimal mencapai 90 derajat Celcius, kecilkan api lalu tuangkan campuran gliserin dan NaOH melalui saringan. Setelah campuran ini dimasukkan, aduk adonan dengan cukup lama sampai benar-benar rata. Pada saat inilah proses saponifikasi terjadi. Setelah itu, siapkan wajah atau panci lain, campur 300 gram gula pasir dengan 150 gram air destilasi ke dalam wadah, lalu panaskan hingga gula larut. Campurkan larutan gula ke dalam minyak yang telah dicampur gliserin dan NaOH. Aduk lalu panaskan kembali campuran menggunakan api sedang sambil diaduk. Lalu timbang alkohol sebanyak 255 gram dan masukkan ke dalam adonan yang masih panas. Aduk lalu hand blender selama 1-3 menit. Pastikan gumpalan-gumpalan larut. Setelah larut, diamkan lalu sambil ditutup. Campuran adonan akan jernih dan busa yang mengambang di adonan dibuang saja. Untuk menghasilkan sabun yang cantik, tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan. Dan untuk menghasilkan sabun yang harum, tambahkan 2-3 tetes pewangi khusus untuk sabun. Ataupun kalian bisa menambahkan sesuai selera hingga mendapatkan wangi yang kalian inginkan. Tuang adonan ke dalam cetakan. Biarkan sampai mengeras. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Sabun yang sudah mulai mengeras lalu dibungkus dengan plastik dan diberi label. Tunggu sampai 4 hari. Setelah 4 hari, sabun pun siap untuk digunakan. Apa itu sabun? Sabun adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun yang digunakan sebagai pembersih dapat berwujud padat, lunak, dan cair. Dewan Standarisasi Nasional menyatakan bahwa sabun adalah bahan yang digunakan untuk tujuan mencuci dan mengemulsi. Terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12 hingga C18 dan sodium atau potasium. Komposisi asam lemak dalam minyak kelapa. Asam lemak dalam minyak kelapa dibagi menjadi 2, asam lemak tak jenuh dengan asam lemak jenuh. Asam laurat. Asam laurat adalah asam lemak jenuh yang merupakan sebagian besar komponen dari minyak kelapa. Berbentuk padatan berwarna putih terang pada suhu ruangan dan mudah meleleh jika dipanaskan. Rumus molekul asam laurat adalah C12H24O2 dan struktur molekul asam laurat dapat dilihat dan ditulis seperti di bawah ini. Asam stearat. Asam stearat juga dikenal asam oktadekanoat. Adalah asam lemak jenuh dengan rumus molekul CH3CH2 16 kali CO2H. Zat ini berupa padatan lilin berwarna putih pada suhu kamar dan tidak larut dalam air. Asam stearat ditemukan dalam banyak lemak dan minyak hewani dan nabati, termasuk lemak sapi, mentega kakao, dan minyak kelapa sawit. NaOH. Sifat kimia dari NaOH adalah basa kuat, sangat korosif terhadap jaringan organik, bereaksi dengan asam, senyawa organik terhalogenasi, logam seperti aluminium, timah, dan seng, dan nitrometan. Sangat mudah larut dalam air, memproduksi banyak panas saat larut di dalam air, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa, dan juga dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Sifat fisik dari NaOH
yaitu padatan kristal tidak berwarna jika murni, meleleh pada suhu 318 derajat Celcius dalam kurung 604 derajat Fahrenheit, tutup kurung. Titik didihnya itu di 1388 derajat Celcius dalam kurung 2530 Fahrenheit, tutup kurung. Higroskopis, mudah menyerap kelembaban dan karbon dioksida dari udara. Gliserin. Gliserin merupakan bahan penting untuk produk perawatan tubuh. Gliserin memiliki sifat fisik yaitu cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan kental. Rasanya manis dan hangat, larut dalam air dan alkohol. Gliserin dapat diperoleh dari proses saponifikasi dari lemak hewan, transesterifikasi pembuatan bahan bakar biodiesel, dan proses epiklorohidrin, serta proses pengolahan minyak goreng. Rumus molekul gliserin adalah C3H8O3. Etanol. Etanol adalah cairan bening dan tidak berwarna dengan bau khas yang menyengat dan rasa terbakar. Etanol sangat mudah terbakar. Etanol juga digunakan untuk melarutkan zat kimia lain dan mudah bercampur dengan air. Dan banyak cairan organik dengan rumus molekul CH2CH2OH. Gula pasir, gula rafinasi atau gula kristal putih adalah gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan molase, sehingga gula rafinasi berwarna lebih putih dibandingkan gula mentah yang lebih berwarna kecoklatan. Gula pasir memiliki sifat fisik berupa kristal putih larut dalam air dan memiliki rasa manis. Rumus molekul gula yaitu C12H22O11 sukrosa. Struktur molekul terdiri dari gabungan glukosa dan fruktosa yang terikat oleh ikatan glikosidik. Reaksi penyabunan atau saponifikasi. Saponifikasi adalah proses pembuatan sabun yang berlangsung dengan mereaksikan asam lemak dengan alkali yang menghasilkan air serta garam karbonil. Produk yang dihasilkan dalam proses ini yaitu sabun dan gliserin. Prinsip kerja sabun. Sabun dapat mencuci kotoran dan minyak dari permukaan serat karena struktur kimianya, yaitu bagian dari rantai ionnya yang bersifat hidrofil dan rantai karbonnya bersifat hidrofobik. Mekanismenya yaitu rantai hidrokarbon larut dalam partikel minyak yang tidak larut ke dalam air. Kemudian ionnya akan terdispersi atau teremulsi dalam air sehingga dapat dicuci. Ini merupakan gambaran prinsip kerja sabun dan juga bagaimana proses sabun mengangkat kotoran. Air destilasi. Distilled water adalah salah satu jenis air murni. Namun, air tersebut sudah melalui proses penyulingan untuk menghilangkan kotoran yang dikandungnya. Distilasi dilakukan dengan cara mendidihkan air dan mengumpulkan uap untuk kemudian kembali menjadi air saat sudah dingin. Air destilasi atau air demineralisasi dapat digunakan untuk melarutkan bahan-bahan kimia dalam pembuatan sabun transparan. Apa fungsi penambahan alkohol pada proses pembuatan sabun? 1. Meningkatkan transparansi. Dalam pembuatan sabun transparan, alkohol biasanya etanol membantu melarutkan sabun dan membuatnya lebih jernih dengan mengurangi kristalisasi garam sabun. 2. Mempercepat reaksi saponifikasi. Alkohol dapat mempercepat proses reaksi antara lemak atau minyak dengan alkali, NaOH atau KOH, sehingga sabun lebih cepat terbentuk. 3. Meningkatkan kelarutan sabun dalam sabun cair. Alkohol membantu meningkatkan kelarutan sabun dalam air sehingga menghasilkan tekstur yang lebih baik dan mudah digunakan. 4. Mengurangi pembentukan gumpalan. Alkohol dapat membantu mencegah pembentukan gumpalan dalam sabun cair, menjaga teksturnya tetap halus dan merata. 5. Sebagai pelarut minyak atsiri atau pewangi. Alkohol dapat digunakan untuk membantu mencampurkan minyak atsiri atau pewangi agar lebih homogen dalam sabun. Fungsi penambahan gula pasir pada pembuatan sabun. 1. Meningkatkan busa. Gula membantu meningkatkan jumlah dan stabilitas busa dalam sabun, membuatnya lebih berbusa dan lembut saat digunakan. 2. Membantu transparansi. Dalam sabun transparan,
Gula bekerja bersama alkohol untuk meningkatkan kejernihan sabun dengan mengurangi kristalisasi garam sabun. 3. Melembabkan kulit. Gula bersifat humektan yang berarti dapat menarik kelembapan dari udara dan membantu menjaga kelembapan kulit saat menggunakan sabun. 4. Memberikan tekstur lebih halus. Gula membantu menciptakan sabun dengan tekstur lebih lembut dan nyaman saat digunakan, terutama dalam sabun batang. 5. Memperkuat struktur sabun. Dalam beberapa resep, gula dapat membantu membuat sabun lebih keras dan tidak mudah larut saat terkena air. Mengapa digunakan air destilasi atau aquades pada proses pembuatan sabun? 1. Mencegah kontaminasi. Air biasa mengandung mineral, klorin, atau zat lain yang dapat bereaksi dengan bahan-bahan sabun, menyebabkan ketidakstabilan atau perubahan tekstur sabun. 2. Menghasilkan sabun yang lebih murni. Air destilasi bebas dari kotoran, mikroorganisme, dan zat larut lainnya, sehingga menghasilkan sabun yang lebih bersih dan berkualitas tinggi. 3. Meningkatkan konsistensi formulasi dengan menggunakan air yang murni dan konsisten. Hasil akhir sabun akan lebih seragam dari satu batch ke batch lainnya, menghindari variasi yang tidak diinginkan. 4. Menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Mineral dalam air keran bisa bereaksi dengan alkali NaOH atau KOH atau minyak yang dapat menyebabkan gumpalan atau residu yang mengganggu tekstur sabun. 5. Meningkatkan umur simpan sabun. Kandungan mineral atau bakteri dalam air biasa bisa menyebabkan sabun cepat rusak atau berubah warna. Dengan air destilasi, sabun lebih stabil dan tahan lama. Jadi kesimpulannya, berdasarkan percobaan pembuatan sabun transparan, dapat disimpulkan bahwa sabun transparan dibuat dengan menambahkan alkohol, larutan gula, dan gliserin untuk menghasilkan kondisi transparan dari sabun. Semakin besar komposisi gliserin dan gula yang digunakan, maka semakin besar pula kadar air yang terkandung di dalam sabun. Faktor yang mempengaruhi transparasi sabun adalah kandungan alkohol, gula, dan gliserin. Minyak kelapa adalah bahan dasar yang sering digunakan untuk membuat sabun transparan.